Nah, kemarin kita udah bahas soal play to earn. Kita udah bahas gamenya. Yap. Kita udah bahas basically gimana cara menilai suatu game itu sehat atau enggak. Karena kan sekarang mau Oh nggak iya. mau game itu kan udah jadi part of our life gitu loh. Like it or not lah, gitu. Iya. Baik dari game yang Iya. canggih luar biasa sampai game yang sesimpel Candy Crush juga itu tetap jadi part of our life gitu Iya. loh. Nah, dan sekarang jadinya kan hidup kita bisa dibilang banyak sekali digital, apalagi 2020 itu benar-benar akselerasi kehidupan digital kita. Dulunya mama saya tuh nggak tahu Zoom, sekarang jadi kayak Zoom is her daily needs. Sekarang. Iya, jadinya kan beda banget gitu loh. Apalagi untuk baby boomers, Zoom itu kan something yang baru banget. Nah, dengan adanya Want to hear something more interesting ya? Kan kemarin tahun baru gue main ke tempat nenek gue udah hampir 100 tahun umurnya. haha, Jadi itu bikin grup video call. Jadi tahun baruannya grup video call. Dia absenin satu-satu cucunya. Sianu mana? Sianu mana? Suruh tunjukin mukanya satu-satu di grup video call. waduh. Zaman berubah. Bener-bener Itu- zaman berubah. Itu berubah. metaverse loh. Iya. Itu metaverse loh. Nah, jadi setelah Facebook ngomong metaverse, kayaknya ini jadi sesuatu yang dipakai di mana-mana dan gambaran orang tuh ya kayak film Ready Player One. Hanya sebatas itu. Oke, problemnya kan sekarang orang berpikiran metaverse hanya sebatas itu toh, that is metaverse. Nah, menurut lu bro, metaverse itu should be like what? Secara ini banyak ya, praktis, teoretikal atau filsafatnya. Secara filsafat gue suka The Matrix. The Matrix adalah perkenalan pertama dengan metaverse. Kalau kalian nonton film Matrix yang paling pertama, Keanu Reeves itu wajahnya masih sangat mulus sekali. Tokoh yang diperankan Keanu Reeves itu, Neo Anderson, itu kerja di mana? Nama kantornya adalah Metacorp. Film The Matrix adalah konsep metaverse paling pertama. Konsepnya adalah begini. Metaverse itu adalah sebuah situasi, sebuah utopia, sebuah dunia yang indah didesain oleh mesin AI untuk buat kita dapat yang happy, fun dan segala macam. Bukan hanya happy fun, tapi untuk menjalani sesuatu yang thrilling, ada risikonya, ada ininya, tapi itu bukan sesuatu yang real sebenarnya, sehingga bisa dipisahkan. Antara kita dengan orang lain mungkin tidak bisa tahu sebatas apa ya dia sebenarnya aslinya seperti apa dan seperti apa. Pertemanan yang kita bangun di sana juga misalnya ya hanya sebatas yang kita perlu aja. Ya, jadi konsep metaverse ini sebenarnya tidak hanya harus di dalam kehidupan digital atau yang lain ya. Tapi semakin berjalannya zaman seperti hari ini, ada pandemi yang berlalu dan orang stay at home semua, kegiatan yang harusnya tadinya tatap muka mulai digantikan dengan yang digital. Ya sebenarnya kita udah mulai menuju ke arah yang sana tadi, di mana kita belajar baru sebenarnya ada kegiatan-kegiatan yang seharusnya nggak perlu sih secara fisik kita ada di sana. Ya sekarang harusnya juga bisa dikerjakan seperti itu, kan begitu ya. Setuju. Nah sekarang perusahaan sebesar Facebook cepat-cepat rebranding langsung jadi Meta. Itu ada sebuah kejadian rebranding perusahaan tercepat sepanjang masa untuk perusahaan skala sebesar itu ya, skala sebesar Facebook. Kenapa? Karena mereka tahu satu hal yang paling penting dalam urusan metaverse. Bahkan saya udah sering ngomong soal ini dulu sama teman-teman. Kalau ngomongin sebelum metaverse seperti yang kalian kenal hari ini, yang paling penting adalah ID. Ada beberapa company berbasis blockchain juga dulu mengembangkan itu, decentralized ID. Konsep paling pertama dalam urusan kriptografi, cryptocurrency, blockchain dan lain-lain adalah identifikasi. Saya seorang blockchain developer, saya seorang developer yang non-blockchain juga. Urusan pertama adalah mengautentikasi user. Cari tahu user ini siapa. Lalu kita kasih loginnya. Makanya kita membedakan web 1, web 2, web 3 ya. Kita kenal sekarang web 1, web 2, web 3. Lagi ngetrend ya. Buzzword baru nih, web 3. Adalah proses otentik sebenarnya. Tentang siapa sih orang yang menggunakan sistem tersebut. Dulu kita login dengan username, password, atau email password. Lalu web 2 katanya ya. Kita menggunakan login with Facebook, login with Google, login with Twitter, login with LinkedIn, yang lain-lain. Lalu masuklah buzzword yang baru web 3. Loginnya dengan Connect Wallet.
Kita nggak perlu kasih tahu email kita, nama kita, tapi kita cukup connect wallet kita. Karena sebenarnya di mana uang kita berada, di situ identitas kita berada. Nah, ini dia ya. Yang ingin dikuasai oleh Facebook adalah itu tadi, identity tadi. Di Facebook orang sudah punya identity dan banyaknya sudah merasa nyaman dengan itu. Showing themselves. Bahkan bukan cuma showing themselves aja siapa namanya, tapi tempat tinggalnya lah, anaknya dia upload, kegiatan sehari-harinya. Kalau kita mau ngikutin orang, terkadang kita bisa tahu ini orang keluar rumah jam berapa, di mana, siapa-siapa aja temannya, kita bisa lihat dari Facebook, Instagram, terhubung semuanya. Sebenarnya tanpa menyebut kata metaverse, Facebook dan semua ekosistemnya udah jadi metaverse duluan. Dia punya Instagram, WhatsApp, dan dia punya Facebook ya, dan di dalam semuanya. Sekarang tinggal satu lagi diintegrasikan, pembayaran dan transaksi. Urusan kita dengan satu sama lain membutuhkan satu lagi untuk jadi komplit adalah kemampuan kita bertransaksi, memindahkan nilai. Ini salah satu tempat di Facebook ketinggalan. Bitcoin sudah duluan dengan konsep yang dia mungkin dirasa banyak orang kuno gitu kan. Tapi itu yang paling sederhana, kemampuan kita bisa bertransaksi ya secara tadi bisa anonim, bisa tanpa membutuhkan pihak ketiga, dan bisa langsung tanpa membutuhkan perantara. Nah, itulah alasan kenapa Facebook sampai sebesar itu sekarang berusaha ekspansi, rebranding. Sebenarnya dia udah meta sebenarnya, sudah dari awal metaverse, tapi dia perlu menegaskan kembali kayak tadi ya. Di dunia ini biasanya yang paling pertama melakukan menancapkan bendera di sana, ya Anda tahu lah gitu kan. Jadi pengen sesuatu dianggap pionir, pengen sesuatu yang brand itu kalau udah nancap di dalam kepala kita ingatnya itu. Sampai kayak hari ini anak-anak nyebut Pepsodent, ya pasta gigi sebenarnya. Semuanya disebut Pepsodent kan gitu ya. Karena ya itu duluan dari brand pertama. Jadi ada brand image yang mereka bangun. Seperti itu situasinya. Oke. Metaverse yang sesungguhnya harus seperti apa yang digambarkan oleh brand-brand tertentu. Bisa aja besok lain akan muncul yang baru. Tapi intinya adalah identity. Bagaimana kita bisa menggunakan identity kita dalam dunia digital. Mau itu sebagai kita atau sebagai avatar yang kita inginkan atau apapun yang sebagai kita anggap perwakilan dari diri kita untuk melakukan kegiatan di dalam dunia digital sebagai diri kita. Itu dia. Berarti ini termasuk dengan binary yang ada di diri kita. Jadi misalnya nih dengan kita punya wallet kan berarti kita ada binary-nya gitu loh. Apakah binary ini termasuk yang namanya metaverse juga? Jadi apa mengidentifikasi kita, seseorang, user di dalam platform apapun itu, seprimitif apapun itu, itulah dasar dari metaverse tadi. Meta artinya adalah kayak self ya, istilahnya self. Meta itu ke dalam, ke diri sendiri, ke kita, penggunanya langsung, meta user. Metadata, misal kita mengambil sebuah foto atau video, ada metadata, data menjelaskan tentang itu apa. Diambil pada saat tersebut. Nah, jadi metaverse itu adalah bagaimana ada sebuah universe, sebuah semesta, sebuah tempat, sebuah dunia di mana data kita tadi bisa berkomunikasi dengan sesamanya lain. Artinya kita seperti hidup di alam yang berbeda, tapi itu kita perwakilannya kita, tapi di alam yang berbeda. Dalam hal ini alam digital. Iya, betul. Seperti yang kalau nggak salah itu ada semacam sayings ya, ada Prof zaman dulu bilang bahwa sebenarnya teknologi yang cukup tinggi itu udah sulit dibedakan dengan magic. Betul sekali. Nah sekarang gini bro, sekarang sadar nggak sadar kan sebenarnya kita bisa dibilang udah masuk ke metaverse. Sudah. Tapi seberapa jauhkah dengan si Facebook nancep metaverse ini bakal ngefek ke kita? Maksudnya apakah hidup kita akan jadi berubah? All day activity kita bakal jadi duduk VR dan kerja kita meeting juga pakai VR. Ya makan masih normal lah, mungkin masih pakai VR mungkin ya, mungkin gak tahu juga ke depannya gimana. Ataukah we still live as is with extra thing seperti ya game lah atau apa gitu? Mungkin karena udah banyak lihat meme ya tentang masa depan. Feature-nya Meta, orang hanya tinggal di kosan tempat tidur pakai VR gitu jadinya gitu. Betul, serem bro. Ready Player One to the Max ya kan, the dystopian future gitu ya. Tahu. I don't think like that. Jadi bahkan untuk 10 tahun, 20 tahun ke depan saya nggak mikir seperti itu kecuali ada sesuatu yang begitu berbahaya buat manusia keluar ya.
ekstrim lah istilahnya. Kalau kita keluar harus pakai lengkap dengan APD semua gitu kan, dengan gas mask mungkin nggak sampai segitu ya. Kalau misalnya sampai seperti itu mungkin, tapi kalau nggak begitu, nggak ada alasan untuk kita bisa jadi seperti itu. Human, kita memang diciptakan sebagai makhluk yang berbeda dengan evolusi kita yang lain gitu kan. Adalah Homo sapiens. Kemampuan kita bukan sekedar berpikir, tetapi berimajinasi bersama dan mengkomunikasikan pemikiran abstrak itu bersama. Contoh, orang yang tidak saling kenal, tidak pernah jumpa, di belahan dunia berbeda, hidup dengan zona waktu berbeda, musim berbeda, bisa memperoleh sebuah konsep abstrak yang sama. Entah itu kepercayaan, entah itu ideologi, entah itu filsafat, entah itu puisi, atau entah itu hanya sekedar anime yang sama-sama diikutin, tapi kan artinya dipercaya ceritanya. Ada yang nonton Attack on Titan sekarang sambil kesel gitu, kenapa hanya 1 episode keluar per minggu gitu. Tergantung banget. Wow, itu kan hanya sebuah konsep cerita, bisa diyakini, bisa didengar, bisa diikutin oleh banyak orang yang latar belakangnya berbeda. Itulah Homo sapiens. Kenapa kita ada hari ini? Sebenarnya kita sudah punya metaverse dari zaman dulu sebelum ada konsep terlalu digital internet dan ini. Itu di mana kita bisa menghidupkan sebuah identitas tentang diri kita di dalam konsep berbeda. Entah itu tabletop game, entah itu game Monopoly, entah itu kita main Dungeon and Dragons dengan bermain role, dengan bermain peran, entah itu kita bermain drama, entah kita bermain itu. Jadi konsep metaverse jangan dibawa terlalu jauh, mengharap semuanya harus digital. Enggak. Kembali saya bilang tadi, metaverse itu sebenarnya hanya bagaimana mewakilkan peran diri kita, identitas kita ke dalam sebuah platform. Itu dia. Nah, jadi misalnya kalau nanti sekolah lebih efisien untuk dijalankan secara digital, mungkin dengan VR alat bantunya lebih ready lagi secara digital, ya iya sih, ngapain juga harus datang secara fisik, ya kan? Baik traffic di jalan, ya kan? Menambahi misalnya emisi gas buang yang tidak perlu, risiko anak-anak kita kenapa-kenapa. Loh, kalau bisa kenapa enggak ya? Ya kan, kalau teknologi masih bisa dibeli dan kita bisa capai, kenapa enggak? Kedua, kerjaan-kerjaan monoton misalnya sudah bisa di-automate. Pekerjaan kita hanya tinggal mengawasin sistem automate-nya tadi. Artinya manusia itu lebih dimanusiakan lagi. Saya percaya sebenarnya teknologi itu untuk memanusiakan hidup manusia, mengurangi pekerjaan repetitif. Lucu aku lihat ada banyak orang yang demo protes misalnya jalan tol dulu pakai pembayaran yang pakai kartu ya, pembayarannya non tunai, jadi nggak perlu orang lagi mengerjakannya, lalu orang demo nanti kita nggak punya pekerjaan. Enggak begitu harusnya, tapi memang pemerintah juga harus bekerja di situ, bagaimana memanusiakan manusia agar teknologi ini mengurangi beban kerja yang repetitif yang hanya menggunakan otot misalnya, menjadi manusia itu otaknya aja. Nah, sehingga untuk banyak hal sehingga nanti nggak perlu lagi orang datang dan segala macam. Mungkin pakai drone kan sudah bisa. Ya kan, pakai drone bisa mengawasin pertanian, bisa menyiram tanaman, bisa mengamati banyak hal. Nah, sehingga nanti kan lebih sedikit lah kegiatan yang memang harus langsung terbang ke sana. Dalam dunia digital, seperti misalnya sosial media, seperti misalnya game yang sekarang industrinya makin besar, tentu saja kita ingin menghadirkan diri kita sebagai pemain di dalam, karena ya bukan cuma sekedar game ya, sudah dianggap sport ya, e-sport sekarang. Jadi ajang sebuah pertandingan yang diikutin oleh banyak orang, pembuktian kemampuan orang. Nah, di mana ada sebuah perkumpulan banyak orang, otomatis di sana wajib ada bisnis, ada brand, ada orang-orang yang mempromosi, ada orang-orang yang mencari attention orang lain. Karena satu hal di dalam aktivitas digital, yang mahal itu kan waktu ya. Benar. Waktu setiap orang itu mahal. Attention, orang itu ada nilainya. Bahkan untuk bisa mendapatkan attention, orang menciptakan program lain agar attention itu bisa didapatkan. Contohnya kayak TV dulu kan mencari sinetron, acara-acara yang menarik, sehingga bisa ditayangkan di tempat stasiun televisinya, lalu menarik iklan. Mereka cari duitnya kan dari sana. Mereka beli mahal-mahal show tersebut supaya bisa bawa iklan ke sana. Sama. Apapun di dalam dunia digital itu, baik itu game, sosial media, atau apa, itu tujuannya adalah ada yang bisa dijual di sana, yaitu traffic orang. Nah, dalam metaverse tadi, kita mungkin akan geser arahnya. Bila dulu misalnya toko-toko besar seperti Facebook, YouTube, dan yang lainnya, mereka memonetisasi penggunanya, tanpa penggunanya itu dapat imbalan yang cukup atau yang layak. Contoh, orang-orang di Facebook datang dengan senang hati. Artinya mereka datang nggak dibayar.
Setiap hari melakukan update, sehingga Facebook bisa ngumpulin banyak data yang sangat mahal datanya, dia jual iklan. Lalu si pengguna dapat apa? Nggak dapat apa-apa, dia hujan iklan. Cepat. Anda ngomong aja kalau Anda punya Facebook, Anda punya Instagram, Anda punya WhatsApp. Ngomong aja, wah ini enaknya malam makan apa ya, mie apa. Besok ada iklan. Nanti malam langsung muncul iklan. Anda buka Instagram, keluar iklannya. Anda udah dijadikan produk untuk dijual tanpa mendapat apapun. Nah, metaverse ke depannya akan berarah ke sana. Dengan adanya sosial media yang Web3, mungkin pemikirannya kan seperti itu. Kita perlu menginsentif orang-orang yang aktif, punya waktu yang dia keluarkan. Sama kayak game. Kita bermain game, ada game yang malah menghargai penggunanya, pemainnya, dia dikasih bayaran. Mereka dapat token, dihargai waktunya. Lalu tokenomik tersebut di-shape antar pemainnya. Ada nilai yang dibangun antar pemainnya. Misalnya pemain tersebut bisa menggunakan tokenomik tersebut untuk meningkatkan permainannya, atau mengambil profitnya, atau melakukan trading antar pemain yang lainnya. Dan ada banyak komunikasi antar pemain dengan game, antar pemain dengan pemain, antar pemain dengan ekosistem, antar pemain sponsor, dengan brand, dengan yang lain yang ingin memberikan insentif terhadap atensi yang ada di tempat itu. Metaverse menjadikan ini semua menjadi jauh lebih hidup seperti kehidupan sehari-hari, sehingga nggak heran nanti akan ada orang-orang yang terlibat bekerja di metaverse karena ada banyak hal di situ. Seperti tadi kalau di dunia nyata kita lihat orang advertising, ada copywritingnya, ada desain grafisnya, ada yang ngurus billboardnya, ada yang ngurus perizinannya, ada yang ngurus pajaknya, ada accountingnya, banyak ya. Yang nggak heran di metaverse harusnya begitu juga bakalan ada pekerjaan yang sama seperti itu. Bakal ada marketingnya juga yang jalan ke player, ke acara, ke event-event, ke game-game, ke grup, ke guild, ke grup yang lain gitu kan. Nah, ya kegiatan apa yang dilakukan dalam dunia nyata pada dasarnya untuk melakukan pemasaran, pengumpulan massa, penyebaran informasi, ya sebenarnya bisa dilakukan juga di dalam metaverse. Mungkin bedanya adalah kita tidak begitu lihat lagi dunia besar. Seperti dulu kan televisi adalah sesuatu yang besar 10 tahun yang lalu. Kalau kita mau pengen sesuatu bisa dikenal banyak orang, ya biasanya orang iklan di TV. Sampai barang-barang yang konyol dulu ya kan, klinik-klinik kesehatan. Itu bikin iklan di TV, sampai orang jadiin itu meme dan ejekan sampai hari ini. Karena sangat terngiang-ngiang sekali. Terima kasih bla 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 kan gitu ya. Wow, gitu. Nah, sekarang berapa orang sih yang nonton televisi lagi? Udah nggak banyak, hanya generasi terdahulu ya gitu. Benar. Sementara generasi muda yang baru sekarang pikirannya ada di sana, di sosial media, Web3, Metaverse. Gitu. Udah berarti kan bisnis sudah akan bergerak ke sana, pekerjaan juga akan pindah ke sana. Tapi bukan berarti semuanya 100% ada di sana. Bukan hanya karena generasi yang lama masih hidup, 20 tahun, 30 tahun ke depan juga tetap ada kegiatan yang diperlukan manusia dilakukan di dalam dunia yang nyata. Kita nggak mungkin berpindah tempat, berpindah di Metaverse terus teleport di sana. Tetap aja naik pesawat, tetap aja keluar. Artinya masih banyak kegiatan yang tetap dilakukan di luar. Jangan dianggap terlalu serem lah menurut saya kalau orang mikir tuh 100% kayak Ready Player One, kecuali ya memang terjadi bencana besar di bumi di luar itu tidak aman keluar, maybe. Tapi menurut saya jangan takut, masih nggak beda jauh dengan sekarang kok. Berarti bisa dibilang Metaverse basically udah ada, kemudian dengan adanya konsep baru yang ditanamkan, yaitu dengan ada VR dan sebagainya, ini justru membuka peluang yang baru gitu ya? Ya itu pasti. Akan ada bentuk-bentuk kegiatan yang baru yang mungkin akan jadi lebih luas cakupannya di dalam metaverse sekarang. Oke. Nah, di kehidupan sebelumnya agak benar juga kalimatnya. Lebih tepatnya mungkin begini. Ketika Web2 berjalan, Facebook, Amazon, Google, Microsoft, Apple itu udah jadi penguasa dunia. Dan sekarang dengan Facebook nancepin metaverse, Meta, they want to try that. Nah, berarti ada kemungkinan nanti di metaverse ya orangnya itu juga yang menguasai.